seorang calon tidak kemana-mana, diam saja gitu ya, walaupun merasa sudah terkenal dan segala macamnya, mungkin saja jadi, tapi kemudian tidak mendapatkan apresiasi secara substantif. Kenapa misalnya dia terpilih? Bisa jadi terpilih karena ya kadang-kadang ini juga modal sosial ya, tidak terlalu salah juga. Oh karena orang tuanya, oh karena popularitas sebelumnya, ya tidak terlalu salah. Mungkin banyak sekali berita-berita yang sekarang itu ada sesuatu yang kalau bahasa tadi malam tuh recehan gitu ya. Recehan, tidak sebetulnya substantif untuk diketahui oleh masyarakat, kan begitu. Nah inilah yang bicara soal kualitas informasi. Wartawan itu secara otomatis sebagai petugas, bahasanya gitu, petugas publik. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya khusus pada kali ini mengundang Bapak Dekan Vkom Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, yang dia ini bukan sekedar dosen, tetapi juga aktivis. Dulu waktu zaman mahasiswa di Mahawarman, kemudian setelah meniti karir selesai dari Unpad, pernah menjadi Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat, kemudian juga ke Jakarta jadi Komisi Penyiaran KPI Pusat ya. Dan sekarang jadi staf ahli? Enggak. Saya Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Oh Indonesia. iya, sorry. Kan Ketua sebagai salah satu tokohnya. Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Nah, dalam konteks komunikasi ini, khusus saya mengundang Pak Dadang. Ada satu lagi, Kang. Satu lagi apa tuh? Kalau menurut saya penting juga ya. Saya Ketua Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat. Wah, itu penting. Jadi Ketua Keluarga Besar FKPPI Jawa Barat. Yang sekarang ini ada tokoh yang mau jadi gubernur. Nantilah kita bicarakannya itu. Ada tokoh ya? Baru-baru ini ISKI Pusat itu mengadakan semacam seminar ya, tapi Zoom tentang outlook komunikasi 2024. Ini menarik untuk dicermati karena sekarang tahun politik. Jadi kita ingin mengetahui dari Kang Dadang itu bagaimana idealisasi ya, atau apa sih yang diinginkan oleh sarjana komunikasi tentang komunikasi di Indonesia pada 2024, tahun Pilpres, tahun politik ini. Ya, kalau kita bicara komunikasi itu kan nggak mungkin lepas dari proses komunikasi, atau bahkan ada aspek budaya, ada aspek ekonomi, politik, dan termasuk juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri kan begitu ya. Kalau kita dulu kenal komunikasi dari mulai sangat tradisional kan begitu ya, kemudian masuk kepada era teknologi yang awal-awal gitu, kemudian masuklah televisi, radio dulu kan, radio, televisi, sampai sekarang udah multimedia, analog ke digital kan begitu ya. Dari yang sampai sekarang kepada artificial intelligence kan begitu ya. Jadi komunikasi tidak akan lepas dari hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita melihat kan fungsi komunikasi secara tradisional, itu kan pertama harus menjadi bagian untuk to inform, untuk memberitahu, memberi pemahaman, kemudian to educate, untuk memberikan pendidikan, kemudian untuk menghibur. Nah, yang lain-lain ini bisa dikembangkan untuk menjadi perekat sosial, untuk menjadi kepentingan ekonomi, boleh kan begitu ya. Jadi itu fungsi-fungsi komunikasi kan begitu. Nah, itu di tataran konsepnya, tapi di tataran implementasinya, komunikasi bisa digunakan untuk sesuatu yang sangat baik,
sampai sesuatu yang dengan tujuan-tujuan tertentu. Sekarang eranya propaganda lagi gitu ya, kena pilpres. Dulu zamannya propaganda, kemudian post-truth gitu kan ya, gitu. Samilah gitu pemilu. Jadi propaganda nggak bisa lepas dari post-truth. Betul, gitu ya. saya kira itu. Nah, sama seperti sebilah pisau gitu ya, komunikasi bisa dipakai untuk harmonisasi. Nah, itu yang disebut idealisasinya adalah bagaimana komunikasi bisa menyambungkan semua kepentingan menjadi sebuah keharmonisan, kan begitu. Itu pengennya seperti itu. Karena masyarakat kita banyak kepentingan, banyak suku dengan keunikan masing-masing. Saya kira itu kan menyambungkan kesamaan persepsi dan kesamaan persepsi ini untuk apa sih? Untuk menciptakan to make the better world gitu, menjadi dunia menjadi dunia lebih baik, harusnya kan begitu. Tapi kan memang juga tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan, sehingga bahkan tradisi, kemampuan komunikasi itu digunakan juga untuk tadi yang tidak baik lah, kan begitu. Kadang kan musim ini pilpres dan pemilu gitu ya. Apakah outlook komunikasi 2024 itu khusus membahas persoalan krusial komunikasi politik misalnya? Karena tahun-tahun yang ini tahun-tahun yang dalam tanda petik mengkhawatirkan. Betul. Nah, outlook komunikasi senantiasa juga melihat momentum atau prominent event gitu, apa yang akan terjadi di 1 tahun ke depan, baik itu di level lokal, regional, nasional, bahkan internasional, kan begitu ya. Kalau kita bungkus di level nasional, betul-betul ini adalah tahun yang sangat dinamis untuk politik. Walaupun sudah dimulai kan dari 2023 kan begitu. Mulai dari isu-isu koalisi dan segala macamnya kan di 2023. Dan pada saat outlook 2023 pun juga sudah dibahas menjelang tahun politik. Nah, sekarang tahun politik kan begitu. Nah, disitulah kalau kita ingat juga semua sistem politik itu all performed by means of communication. Kita kan ya kan, gitu. Semua tidak bisa lepas dari komunikasi. Subsistem sistem politik itu hanya bisa akan terwujud dengan komunikasi. Seorang calon tidak kemana-mana, diam saja gitu ya, walaupun merasa sudah terkenal dan segala macamnya, mungkin saja jadi, tapi kemudian tidak mendapatkan apresiasi secara substantif. Kenapa misalnya dia terpilih? Bisa jadi terpilih karena ya kadang-kadang ini juga modal sosial ya, tidak terlalu salah juga. Oh karena orang tuanya, oh karena popularitas sebelumnya, ya tidak terlalu salah. Tapi kan sebetulnya publik juga butuh. Kenapa dia ingin menjadi kandidat, baik itu legislatif, eksekutif, dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden dan wakil presiden, kan juga harus menyampaikan gagasannya. Nah, kemudian si masyarakat yang akan meresponnya kan butuh penyampaian informasi pesan seperti apa. Sebetulnya itu. Jadi outlook 2024 di samping kita juga membahas tentang makin menariknya berbicara AI, gitu kan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah ada di mana-mana. Kemudian juga bicara soal eventnya adalah politik, maka aspek komunikasi politik menjadi sangat penting. Tapi juga kita bicara dalam konteks komunikasi sosial lain, misalnya masalah kesehatan, masalah lingkungan. Jadi ini isu yang juga, betul, isu yang kadang-kadang marginal kan, gitu. Nah justru ini yang harus dikuatkan, misalnya pemanasan global, iklim kan sekarang juga, misalnya punten ya, sama petani di suatu tempat di wilayah Jawa Barat misalnya hantem nanam sesuatu yang tidak mengetahui bahwa kemudian iklim sudah berubah, tidak bisa lagi dulu tradisional kan begitu, itu juga masalah. Atau misalnya kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu pada saat kita pandemi, di situ ada problem komunikasi kan begitu ya. Problem komunikasi itu juga dibicarakan. Nah, kaitan dengan itu semua, khususnya misalnya ada potensi tadi komunikasi bisa
digunakan untuk hal yang tidak tepat, terjadinya disintegrasi, terjadinya polarisasi dan sebagainya. Kemarin juga kita sebetulnya ini sudah gagasan dari 3-4 tahun yang lalu dan sudah selalu digaungkan oleh kita soal bicara komunikasi kebangsaan, Kang. Komunikasi kebangsaan, harmoni komunikasi kebangsaan. Oke. Sebelum itu kira-kira ideal ya, ideal, komunikasi kebangsaan. Nah, bagaimana teman-teman yang berbicara di Outlook Komunikasi 2024 itu mengidentifikasi persoalan-persoalan serius ya komunikasi politik, di samping nanti ada kesehatan, ada iklim dan lain sebagainya. Tapi ini yang kelihatannya di mata para ahli komunikasi ini yang kelihatannya urgent, krusial gitu. Apakah sempat diidentifikasi misalnya bahwa nanti itu akan di Pilpres itu bakal banyak hoax yang beredar, bakal terjadi miskomunikasi, bakal terjadi disinformasi, kira-kira gitu. Gimana? Ya, itu juga termasuk dinamikanya. Jadi itu yang saya katakan bahwa polarisasi itu terjadi bukan hanya bicara berbeda kepentingan gitu, tetapi ada niatan-niatan untuk tanda petik merekayasa gitu ya, memanipulasi gitu, memanipulasi sebuah realitas. Misalnya Pilpres 1 putaran. Kalau itu sebuah sebuah orientasi sebetulnya. Orientasi. Kan tidak salah sebetulnya bagi yang ingin 1 putaran. Gitu kan. Tapi bagi yang lain itu seperti bahasa kekerasan yang memaksakan misalnya. Bagi yang lain. Betul, memaksakan kehendak. Gitu. Nah, itu tinggal realitanya saja. Tapi mungkin yang berbahaya adalah tadi manipulasi, kemudian informasi disimpangkan, atau misinformasi, disinformasi kan begitu. Sehingga masyarakat ini tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Nah, kita sering mengatakan bahwa informasi yang baik itu adalah informasi yang benar. Ternyata benar saja tidak cukup. Benar, harus layak, dan kalau perlu bermanfaat. Jadi kriteria kebenaran itu apa maksudnya? Ya, benar faktual. Misalnya sesuai dengan fakta gitu ya. Fakta. Nah, fakta ini pun juga bisa ditafsirkan. Bisa ditafsirkan. Bisa dikonstruksi. Bisa dikonstruksi, di framing. Betul. Nah, fakta ini dengan konstruksi tertentu ini juga harus layak diterima dengan benar. Jadi benar faktanya, benar di kelayakannya, layak nih. Misalnya gini, Kang. Ini contohnya mungkin agak sedikit ini ya. Betul nih ada kecelakaan dengan kondisi misalnya pesawat lah, atau yang pesawat kendaraan lah. Maaf ya, orang yang meninggal gitu kan. Itu kan fakta. Tapi apakah layak di televisi ditampilkan yang sedang itu berdarah-darah misalnya ya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga kemanfaatan. Benar, layak, dan bermanfaat. Bisa jadi ini benar, bisa jadi layak, tapi sebenarnya masyarakat nggak butuh informasi itu. Gitu. Tidak penting gitu. Tidak penting tuh. Atau mungkin banyak sekali berita-berita yang sekarang itu ada sesuatu yang kalau bahasa tadi malam tuh recehan gitu ya. Recehan, tidak sebetulnya substantif untuk diketahui oleh masyarakat, kan begitu. Nah, inilah yang bicara soal kualitas informasi. Nah, kualitas informasi ini kalau kemudian berjalan dengan baik, maka harapannya termasuk pemilu juga, pemilu yang berkualitas. Tapi kalau kemudian informasi yang didapatkan sudah tidak benar, tidak layak, dan tidak bermanfaat, ya inilah yang menimbulkan misrepresentasi, sehingga preferensi masyarakat untuk memilih itu bukan karena sesuatu yang dia tahu, dia paham, dan kemudian dia dengan sadar memilih secara hati nurani dan segala macamnya gitu. Jadi akhirnya memilih tidak semua tahu atau nyakumahnya saya milih kieu we cenah gitu. Yang saya tahu dan terbatas. Gitu. Dan terbatas. Mau gimana kan, lagi? Gitu. Nah, itulah fungsinya para komunikolog gitu kan, media, kemudian akademisi, memberikan gitu, pencerahan, untuk memberikan pencerahan. Walaupun kita tahu bahwa kadang-kadang juga selalu ada
di dalamnya atau di belakangnya preferensi politik. Kan iya benar, tapi saya meresep iya Nah, gitu oleh karena itu supaya tidak ada hoaks, salah satunya kan kita harus tahu bahwa harus mencari informasi pembanding atau informasi pendamping. Kan begitu. Kalau pendamping kan misalnya untuk memperkuat ini informasi memang salah, oh ini memang benar. Tapi pendamping itu dari mana? Dari pendamping teman diskusi atau dari gini, kita harus sebenarnya pendamping dengan pembanding ini relatif 11-12 lah gitu ya. Jadi jangan hanya satu sumber saja yang kita terima kan begitu. Kalau ini begini. Dua media misalnya, kan kita juga pernah belajar. Oh iya mah objektif, iya mah hente gitu kan. Nah kalau objektif berarti tadi semua media bicara seperti itu. Oh berarti ini berita benar. Jadi kita mengkomparasikan berita-berita berdasarkan tadi katakanlah framing, karena tiap media juga punya framing sendiri. Tapi dengan membandingkan itu, kita bisa punya kearifan mana yang relatif lebih benar, mana yang kepentingan subjektif gitu. Dan nah kalau di media mainstream itu relatif terjaga di media mainstream karena kan ada gatekeeper. Ada penjaga. Prosesnya cukup ini ya. Nah kalau di media sosial kan relatif tidak ada gatekeeper gitu. Nah yang tadi pembanding, terus ada tadi pendamping. Nah, pendamping itu siapa kira-kira? Nah pendamping itu lebih kepada pengayaan kita terhadap pendamping itu salah satunya adalah kalau etos, patos, dan logos itu patosnya kan. Emosi kita, perasaan kita, kearifan kita gitu. Jadi empati kita juga. Jadi ini iya salah, tapi kemudian kalau kita mana yang salah gitu kan. Tapi ada sebuah cara delivery of message yang juga bagus. Tidak hanya substansi. Tidak hanya mengatakan salah gitu kan. Salah, orang Indonesia kan kalau langsung disalahin tuh mesti benar-benar ngambek gitu ya. Orang mah di Sunda kan aya laukna beunang, caina herang. Caina herang, laukna beunang, goreng komong. Nah, itu kearifan komunikasi sebetulnya. Jadi debat capres cawapres itu ternyata yang menarik itu Kang. Ini saya lihat saja contohnya yang debat cawapres terakhir itu ya. Rame janji di netizen bukan lagi pada substansi. Substansi penting, tapi pada pertunjukannya, pada delivery message-nya, atau kepada gimmicknya, kan begitu. Ada yang lihat-lihat, nyari-nyari jawabannya, gitu. Nah, itu pembicaraan di netizen itu yang menariknya. Berarti, ternyata bukan substansi. Nah, ini kita sayangkan sebetulnya. Ya walaupun mungkin ya namanya politik kan pertunjukan juga kan, ada proses dramaturgi di situ, ada panggung depan dan panggung belakang. Kan tokohnya. Tapi kan bukan sekedar itu kan, untuk mengedukasi publik gitu ya. Betul. Tapi kan substansinya. Nah kelihatannya memang problem struktural nih karena ya KPU-nya kan mendesain debat itu ya dengan panelis yang fungsinya tidak optimal, kemudian jam waktunya yang sangat terbatas. Masa untuk debat tanya jawab itu cuma 1 menit kan? Apa yang bisa dielaborasi? Itu dengan serba keterbatasan itu oke lah, masih lumayan bermanfaat. Orang minimal kan tahu karakter gitu ya. Ya visi misi oke gitu, tapi ya tadi belum optimal dan ya kita memang butuh informasi lain yang mungkin bukan dari debat saja. Betul. Nah itulah makanya ada pertanyaan, apakah debat itu mempengaruhi pemilih ya? Baik itu kan pemilih yang sudah harga mati mah kan gitu, apapun itu jalan. Tapi kan ada sebutnya undecided voter atau swing voter kan gitu. Itu yang disasar. Jadi kalaupun perubahannya sedikit, apalagi dengan format atau apapun yang tidak substansial, akhirnya ya gimmicknya. Kalau ya studi-studi efek dari debat itu ya di Amerika misalnya, itu kan 5-10%. Ya ada lah. Masih bagus lah. Nah 10% itu mungkin undecided voter itu, atau yang sangat rasional gitu. Lalu kemudian nanti membandingkan. Tadinya saya mau milih ini, ternyata gini misalnya pilih yang lain. Tapi kalau ke bawah apalagi bansos sudah di mana-mana kan, yang jelas aja ngasih siapa nih kan gitu kan.
Nah, tapi ada satu hal lagi yang sepertinya di masyarakat itu semacam ada distrust, yaitu misalnya pelaksana penyelenggara pemilu. Misalnya sekarang kan dipertanyakan KPU, Bawaslu, kemudian juga ASN, ya yang dianggap mulai terlihat kurang netral misalnya. Nah, itu dibahas nggak kemarin dalam komunikasi Outlook itu? Tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Intinya justru bagaimana pemilu yang berkualitas itu kan harus juga memunculkan kualitas informasi, gitu kan? Kualitas informasi. Jadi kualitas informasi ini bisa mempengaruhi kualitas pemilu, kan begitu. Makanya kita misalnya meminta media untuk independen. Walaupun kita tahu ada media-media yang cenderungnya kemana. Kenapa media harus independen? Karena harapan masyarakat itu kan tadi kalau Akang bilang ada distrust terhadap institusi tertentu, kan begitu ya. Berarti aspek etos di situ, kredibilitas dan etik ya. Etik dalam hal ini menjadi sangat penting begitu ya. Ini tidak boleh diabaikan kalau menurut saya. Nah, jadi lebih pada bicara bagaimana how to. Jadi how to lembaga-lembaga yang mempunyai kedekatan dengan publik ini harus menjadi harapan publik. Harusnya begitu, kan begitu. Kalau sudah tidak percaya dia, percaya itu, gitu kan. Harusnya kan muncul siapa nih media. Kenapa media? Media yang mana? Media yang memang independen. Media yang selama ini mendapatkan kepercayaan dari publik. Kan wartawan bisa naros kaditu kadia itu karena ada legitimasi atau delegasi otoriti dari publik, kan begitu. Coba kita, Kang, misalnya sebagai akademisi, naros kayak itu kadia, Anda siapa gitu kan? Saya peneliti, mana izinnya gitu. Tapi kalau wartawan kan nggak pernah ditanya, nggak pernah izinnya. Oh, udah tahu, oh wartawan dari sini. Sehingga wartawan itu secara otomatis sebagai petugas bahasanya gitu, petugas publik mempunyai legitimasi untuk mencari kebenaran. Kebenaran buat siapa? Kebenarannya buat publik. Itulah pentingnya. Sehingga sekarang mulai saya lihat juga ada beberapa media yang mencoba untuk tidak condong ke sana kemari, maka tidak partisan ya, dengan tegas menyatakan independen. Nah, walaupun ada sedikit riset saya tahun 2019 yang nanti akan digabung dengan riset 2024 ini, bagaimana posisi dari media khususnya televisi. Jadi ada televisi yang cenderung ke sini, cenderung ke situ, gitu kan ya. Dan terjadi 2024 ada yang masih melakukan itu, tapi berbeda pilihan. Metro TV pasti, ya itu ada. Media Indonesia pasti, TV One ya sedikit banyak kan tetap aja, dan karena dimiliki oleh senior malahan kan dari sebuah partai politik. Apalagi RCTI ya tadi yang punyanya pimpinan politik. Itulah yang kemudian. Tapi misalnya Kompas gitu ya, relatif mungkin gitu. Ya di situ ada kadarnya saja. Jadi setiap derajatnya ada yang sangat condong ke satu partai atau ke pasangan tertentu. Kemudian ada yang biasa-biasa saja gitu kan, biasa-biasa atau bahkan sangat independen, kan begitu. Ada nilai-nilainya, derajatnya ada, termasuk juga tentang bagaimana lembaga penyiaran publik. Saya punya datanya. Tapi itu persepsi kan, persepsi masyarakat. Enggak, yang menarik itu penyiaran publik kan, seperti TVRI dan RRI. Anda melihat ada kecondongan atau masih masih dalam batas-batas atau koridor yang proporsional? Kalau koridornya sih masih wajar ya, artinya tidak seperti media yang tadi sangat condong kan gitu. Tapi kan harusnya walaupun kecil harusnya mah enggak kan begitu. Tapi kalau kecil mungkin ada aspek-aspek lain. Aspek lain itu samalah seperti misalnya tadi ASN atau apa tadi lembaga-lembaga yang harus atau KPU bisa tadi nilai harusnya mah independen, tapi kok rada iya. Nah, tapi mungkin lebih kadarnya itu kecil lah, keberpihakannya itu. Saya tahu kecurigaan itu bisa terjadi
Dulu kan saya di Komisi 1. Iya. Mungkin karena faktor anggaran gitu. Mungkin lah kepentingan lagi kan. Iya. Kepentingan lagi. Nah, tapi yang saya teliti itu adalah persepsi publik. Okay. Jadi walaupun si medianya mengatakan saya independen, dan publik mah melihat enggak lah. Nah, ditambah lagi misalnya kita kuatkan dari aspek kontennya. Jadi secara kuantitatif, durasi, frekuensi, kecenderungan. Jadi analisis kontennya juga diteliti, ya, persepsi publik juga diteliti. Ya. Nah, antara kan kalau persepsi itu kan belum tentu objektif kan, karena persepsi itu bisa subjektif karena dipengaruhi oleh preferensi tertentu. Nah, sekarang apakah antara analisis konten dengan hasil persepsi itu sama atau enggak? Sejalan. Oh, sejalan. Sejalan, tidak terlalu jauh. Hebat, ya? Karena kan masyarakat melihatnya dari apa yang dilihat di sehari-hari di televisi misalnya. Mana imah cenderung ke sininya lolobana sih iya kan gitu. Ya, itu di level halayak segmen menengah ke atas atau menengah ke bawah. Sampai persepsinya kan artinya dia well informed kan, dengan begitu. Itu yang well informed. Oh, yang well informed. Jadi dia bukan orang yang tidak nonton TV. Gitu. Dan dia punya referensi kan begitu. Jadi dia bisa melihat, punya pemahaman, pengetahuan untuk mengatakan kok cenderung ke situ ya, kayak gitu. Jadi yang well informed lah. Ya. Ini terakhir nih closing statement. Pertama, untuk menciptakan tadi komunikasi yang penuh harmoni gitu ya. Itu apa saja agenda ke depan itu? Pertama, kalau saya di Ikatan Sarjana Komunikasi itu sejak 2019 kita sudah mendeklarasikan komunikasi kebangsaan di kilometer 0 di Sabang. Di Sabang. Oh, sampai ke Sabang ya? Dideklarasikan di Sabang. Nah, itu seluruh sarjana dan praktisi komunikasi ngumpul di sana berbarengan dengan Konferensi Nasional Komunikasi. Kemudian kita lanjutkan di Surabaya, kemarin di Semarang. Harapannya tahun ini sebetulnya tahun politik itu dilaksanakan di wilayah timur. Ya tentu kita mendorong harmonisasi itu tadi pada the good and useful information. Bagaimana informasi yang benar dan bermanfaat ini selalu kita dorong. Kita juga mendorong media untuk menjadi media yang berkualitas, yang independen. Yang agak sulit memang media sosial. Agak sulit media sosial, itu butuh literasi digital dan sebagainya. Kita juga bekerja sama secara pentahelik, yang sekarang sedang ramai pentahelik. Kita sebagai salah satu komunitas di akademisi kan begitu, tentu dengan kampusnya, dengan medianya, dengan pemerintahnya. Kita menggandeng pemerintah juga karena ternyata pemerintah juga punya agenda yang sama sebetulnya dalam konteks harmonisasi ini, termasuk dunia bisnisnya. Aliansi lah gitu ya. Aliansi gitu. Ini dan alhamdulillah sudah kita lakukan. Hanya memang kita kemarin terkendala oleh COVID kan begitu. Sekarang lagi tahun politik. Paling tidak ada di antara kita yang selalu mengingatkan bagaimana komunikasi itu menjadi lebih baik. Termasuk juga soal kebebasan kan, kebebasan berkomunikasi, berekspresi kan begitu. Sekarang lagi ramai juga kan. Kalau kemarin undang-undang ITE, undang-undangnya seperti ini, bagaimana ditafsirkannya kan begitu ya, bagaimana implementasinya kan begitu. Apalagi pada tahun politik sekarang kan sangat rentan. Tapi kalau saya lihat jumlah, mungkin datanya ada di Kominfo ya, hoax itu relatif mulai berkurang walaupun belum signifikan. Karena apa tadi? Karena ada pendamping, ada pembanding, gitu kan ya. Nah, peran dari komunitas-komunitas untuk melihat, untuk menyampaikan ini fakta, ini hoax juga sudah ada, gitu kan ya. Nah, ini saya kira secara perlahan kita mencoba komunikasi harus menjadi bagian dari solusi. Jadi komunikasi bukan dari bagian dari problem itu sendiri, masalah. Ya, saya kira itu justru harus menyelesaikan masalah. Mohon. Itulah bincang-bincang saya dengan Dr. Dadang Rahmat, ya, Ketua ISKI Pusat dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Sampai jumpa.